Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat saja. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, alangkah baiknya pada pagi ini kita memulai dengan doa. Silakan untuk memimpin doanya, saya persilakan. Ya teman-teman semua, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar dalam kegiatan pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan sampai berakhir dengan baik. Mari kita berdoa mulai. Selesai. Ya, baik. Terima kasih Pak Desi. Nah, untuk menyemangat kita pada pagi hari ini, gimana kalau kita melakukan ice breaking dulu? Silahkan yang mau memimpin kita untuk ice breaking, saya persilahkan. Ya, baik. Saya akan upaya untuk membawa kita ice breaking dulu ya, untuk memberi semangat kita sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi ini ya. Bapak Ibu, kita main lempar buah aja ya. Nah, maksudnya begini. Misalnya saya katakan nanas. Ya. Huruf akhirnya, huruf apa? S ya. Nah, nanti Bapak Ibu yang saya sebutkan namanya, silahkan lanjut nama buah yang awal hurufnya S. Paham? Paham, Bu. Ya. Ya, baik ya. Nah, ya kita mulai. Ya. Nanas. Silahkan Pak Desi. Salak. Sawo. Serikaya. Baik ya. Kita coba lagi, satu lagi ya. Jadi semangat lagi. Pisang. Apa buah G ya? G apa ya? Geguduh. Apa buah G? Buah Apa buah G? awalnya G. G. Pisang G. Durian. Gandaria. Ya, gandaria. Ya. Lanjut mereka. Ayo G. Bapak. Atau Bu Seri silakan. Gelapa. Kelapa. Tadi kan gandaria, berarti akhirannya A. Yang awal A apa? Nama buah apa? Apel. Ya, Anggur. betul. Asin putar. Ya, baik ya Bapak Ibu semuanya. Untuk speaking kita pagi ini, Ibu kira cukup dulu. Ya, baik. Terima kasih Bu Rantian yang sudah memberikan kita ice breaking hari ini. Baik, Bapak Ibu, untuk hari ini ya materi kita untuk pembelajaran ini adalah manajemen perkantoran dan pelayanan bisnis. Sebelum kita memasuki dalam materi lebih lanjut, mungkin dari Bapak Ibu ada yang tahu apa itu manajemen perkantoran dan layanan bisnis? Salah satu kegiatan pengelolaan data yang disertai dengan informasi yang dikerjakan secara teratur, sistematis. Bentar ya. Nah, kacau nih. Bentar. Dan kontinu dengan mengikuti berbagai kegiatan organisasi agar tujuan organisasi yang bersangkutan bisa tercapai dengan baik. Iya, baik. Terima kasih Bu Seri atas jawabannya. Ya, baik. Mari kita masuk ke dalam materi. Yang namanya manajemen perkantoran dan layanan bisnis itu adalah secara sederhananya itu dapat kita lihat
nanti dari pengertian-pengertian kantor, kemudian dan lain sebagainya. Nah, di sini ini ada pengertian kantor ya, menurut etimologi bahasa Inggris itu adalah office yang berarti tempat untuk memberikan pelayanan, ruang, tempat bekerja ataupun posisi. Kemudian ada fungsi kantor yang dimana di sini fungsi kantor itu untuk mengetahui fungsi pokok dan fungsi tambahannya. Kemudian ada pengertian dari manajemen perkantoran itu sendiri. Di sini manajemen perkantoran itu adalah perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dokumen oleh administrator dalam suatu organisasi. Nah, kemudian di sini juga ada asas-asas manajemen perkantorannya, yaitu nanti di asas-asas manajemen perkantoran itu untuk pengelolaan suatu usaha atau organisasi. Kemudian ada pengertian layanan bisnisnya. Kemudian di sini ya dari materi yang sudah saya paparkan, nanti Bapak Ibu akan saya bagikan menjadi 2 kelompok. Jadi nanti di beberapa kelompok itu ada beberapa anggota, yaitu nanti mungkin satu kelompok nanti 3 orang ya kita bagi. Nanti Bapak Ibu silakan untuk berdiskusi. Di sini tugasnya adalah Bapak Ibu untuk mencari apa saja sih fungsi-fungsi dari bagian dalam pelayanan kantor. Jadi nanti silakan masing-masing dari kelompok mendiskusikannya. Waktu kita untuk mendiskusikan kelompok ini nanti saya berikan mungkin sekitar 5 menit ya Bapak Ibu untuk mendiskusikannya. Dan waktu diskusi kita mulai dari sekarang. Baik Bapak Ibu, waktu diskusi kita sudah selesai. Jadi nanti untuk kelompok 1, silahkan untuk memaparkan hasil dari diskusi kelompoknya. Saya berikan pada kelompok 1 untuk memaparkannya. Baik, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 1 ya. Menurut kami, yang pertama, fungsi perencanaan atau planning, yaitu fungsi yang akan digunakan dalam menentukan tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi dalam fungsi perencanaan, belajar harus memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber daya yang dimiliki. Kedua, fungsi pengorganisasian atau organizing yang dapat mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Fungsi ini penting karena dapat membantu mewujudkan 5 hal utama dalam organisasi perkantoran, yakni struktur organisasi, deskripsi tugas setiap bidang atau bagian, pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi, memperlihatkan antar tugas setiap organisasi, serta kekuatan sumber daya manusia dan material. Itulah kesimpulan hasil diskusi kami dari kelompok pertama. Baik, terima kasih untuk kelompok yang pertama. Dan yang untuk kelompok yang kedua, silakan. Ya, terima kasih. Kami dari kelompok 2, saya mewakili teman-teman untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai materi yang diberikan. Fungsi pengarahan atau commanding yang berhubungan dengan usaha pemberian bimbingan, saran, pemerintah atau instruksi pada bawahan dalam menjalankan tugas, sehingga dapat dijalankan dengan baik dan mengarah pada tujuan yang disepakati di awal. Fungsi pengawasan atau controlling yang diperlukan untuk menjaga agar semua kegiatan tidak melenceng, serta efektivitas penggunaan sumber daya yang ada tidak menyimpang dari rencana semula dan tujuan organisasi dapat terwujud. Demikianlah hasil dari diskusi kami kembalikan kepada Ibu Guru. Ya, terima kasih.
Berarti kelompok 1 dan kelompok 2 itu sudah memahami tentang materi kita hari ini ya. Baik, saya akan menyimpulkan dari pendapat kelompok 1 dan kelompok 2, yaitu fungsi bagian dalam pelayanan kantor itu pasti adanya dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Supaya dalam pelayanan kantor itu kita bisa menentukan tindakan, pengawasan, memberikan bimbingan, dan melakukan pengawasan agar menjaga semua kegiatan tidak melenceng dari tujuan pelayanan kantor. Baik, pembelajaran hari ini cukup sekian. Nanti kita akan melanjuti materi di pembelajaran berikutnya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Silakan. Baiklah teman-teman, karena pembelajaran kita sudah selesai, maka kita akan mengakhiri kegiatan ini dengan kembali berdoa agar untuk selanjutnya sebelum kita pulang atau kita pulang, kita jalan, kita dilindungi, dijauhkan dari setiap mara bahaya. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih untuk hari ini pembelajarannya. Tetap semangat, jaga kesehatannya, terus mematuhi protokol kesehatan apabila kita keluar rumah. Terima kasih, selamat pagi.